Alhamdulillah, baik. Ya, selamat datang di acara rutin kita, Humas Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang juga kepada Bapak Sunu sebagai Kajur, Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dan teman-teman, sahabat MP yang sudah bergabung, selamat pagi. Ya, pagi. Ya. Halo sahabat MP, jadi di episode MP Talk pagi ini sangat spesial sekali. Kita hadir bersama Kajur kita, Bapak Sunu Trihantoyo. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar pertukaran mahasiswa MP. Begitu ya Bapak ya? Topik yang sedang trending, kalangan mahasiswa MP tentunya. Oke. Baik, kalau begitu bisa langsung saja kita bahas topik kita ya Pak ya? Ya, oke Mbak. Ini Mbak Sulis di rumah ya? Ya, alhamdulillah di rumah Bapak. Ya. Ya, alhamdulillah kita meskipun hari Minggu ini masih bisa berjumpa secara virtual ya. Nah, ini alhamdulillah ini sudah banyak yang bergabung ini. Ya. Nah, oke. Ini ada Happy Sunday, Pak Sunu. Oke, Happy Sunday juga Mbak. Ya. Oke, ya. Gimana Mbak Sudi, silahkan. Tadi baru pulang gowes ini, gocapan. Gowes cari sarapan kalau hari Minggu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, benar Pak. Oke, kalau begitu, kayaknya teman-teman banyak yang penasaran juga tentang program ini ya Pak ya. Jadi, bisa dijelaskan. Oke. Halo Mbak, suaranya kok hilang-hilang ya di saya ya? Oke, coba Mbak, dengar nggak suaranya? Dengar Pak, jelas. Nah, oke, sudah jelas. Oke ya. Nah, ini, saya kira Mbak ternyata Mas ya. Ya Mas, Happy Sunday Mas. Waalaikumsalam. Jadi gini Mbak Sulis dan juga rekan-rekan mahasiswa MP yang sudah bergabung dengan kita. Jadi sebenarnya kalau kita cermati student exchange ya, ini sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu, ini merupakan terjemahan secara teknis dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, terlebih ini juga dikuatkan dengan surat edaran Mas Menteri, di mana ada kebijakan di perguruan tinggi itu, salah satunya di sana berbicara tentang kebebasan mahasiswa untuk memilih atau memiliki waktu selama 3 semester itu belajar di luar kampus. Nah, itu juga sudah kita implementasikan di Prodi Manajemen Pendidikan. Nah, dari yang belajar 3 semester tadi, itu nanti akan kita rancang, insya Allah berlaku mulai angkatan 2019. Jadi, nanti siap mahasiswa yang angkatan 2019, mulai 2019, dan juga 2020 yang hari ini, mungkin adik-adiknya Mbak Sulis ya, yang maba, yang belum tahu jurusan, belum tahu ruang kuliahnya seperti apa, tetapi sudah mulai kuliah secara daring. Nah, ini kalau ada adik-adik mahasiswa angkatan 2020, saya ucapkan selamat bergabung di jurusan manajemen pendidikan ya, dengan kakak-kakak kalian yang sangat super-super itu. Ya. Salah satunya Mbak Sulis ini sebenarnya Mbak Sulis ini kalau sudah ada aktivitas ini, seperti kita bincang-bincang santai pagi ini salah satunya merupakan implementasi dari peningkatan kompetensi kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya ranahnya itu luas, gitu ya. Tetapi jurusan itu sudah menghadirkan selama 3 semester untuk belajar di luar prodi. Nah, selain itu, jurusan juga seperti yang kemarin, kita sudah membuat grup ya, untuk mahasiswa yang kita kirimkan dalam kegiatan student exchange itu. Nah, salah satunya kemarin itu ada mahasiswa yang kita kirimkan ke Universitas Negeri Malang.
ada mahasiswa yang kita kirimkan ke Universitas Negeri Gorontalo, ada mahasiswa yang kita kirimkan ke Universitas Negeri Jakarta, ada mahasiswa juga yang kita kirimkan ke Universitas Negeri Padang. Nah, sejauh ini komunikasi kami antar ketua jurusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan se-Indonesia itu kita saling bertukar. Nah, hari ini yang sudah konfirmasi untuk hadir di UNESA, di MP UNESA, itu dari Gorontalo dan dari Malang, UM Malang dan UNG Gorontalo. Nah, semoga nanti dari Jakarta juga akan masuk, dari Padang juga akan masuk, sehingga begini, pengalaman mahasiswa itu akhirnya akan lebih banyak, gitu ya. Jadi mungkin Mbak Sulis ketemu dengan saya sebagai dosen mulai semester 1 sampai dengan hari ini semester berapa Mbak Sulis? Semester ini masuk semester 5, Bapak. Sudah semester 5. Kan tentunya ketemunya Pak Sunu gitu ya. Nah, Pak Supri atau dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Nah, mulai semester ini rekan-rekan mahasiswa yang kemarin sudah mengisi Google Form, yang alhamdulillah setelah saya download itu kita peminatnya sangat banyak sekali. Tapi mohon maaf karena ini berbatas kuota begitu ya, sehingga ada mahasiswa yang belum berkesempatan untuk ikut student exchange ini. Tetapi jangan khawatir, karena semester depannya lagi kita akan terus membuka untuk student exchange ini, dan bahkan perguruan tinggi mitra kita akan semakin kita perluas begitu ya. Karena memang begini Mbak dan rekan-rekan mahasiswa, pertukaran mahasiswa yang sekarang ini memang itu sangat mendadak waktunya, sehingga proses persiapannya kita itu juga sangat mepet. Seperti yang kemarin kalau rekan-rekan mahasiswa tahu itu, kita mendeadline waktu untuk registrasi ya, itu kan sampai dengan tanggal 31 Agustus ya, atau 30 Agustus ya. Nah, ternyata di beberapa perguruan tinggi, UM, Jakarta, terus Padang, UPI, Jogja, itu mereka mulai pada tanggal 31 Agustus besok. Jadi besok Senin itu mereka sudah mulai perkuliahan. Termasuk kemarin teman-teman mahasiswa yang ke UM, ini sudah ada yang menghubungi dosennya yang ada di UM, bahwasanya kami adalah mahasiswa yang dikirim oleh Prodi Manajemen Pendidikan UNESA untuk ikut mata kuliah tertentu yang ada di UM itu. Nah, jadi seperti itu. Ini yang sementara UM yang sudah mahasiswa sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen yang ada di jurusan AP Universitas Negeri Malang, dan mereka akan mengikuti perkuliahan itu secara penuh. Ya, kurang lebih 1 semester. Jadi mereka akan ada di sana secara penuh. Gitu ya, Mbak Zulis ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Selain UM yang sudah masuk, kan beberapa juga banyak yang sudah menetapkan kalau tahun ajaran baru masuk tanggal 31 besok. Itu Pak, terkait sistemnya itu bagaimana Pak? Sistem teknis pelaksanaannya, mahasiswa MP bisa bergabung di program ini. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi gini, berapa minggu yang lalu ya, mungkin 1 bulan yang lalu ya, kami ketua jurusan APMP LPTK se-Indonesia itu berkumpul dalam ruang virtual. Nah, di sana juga ada Bapak Ibu Dekan yang kebetulan dari jurusan APMP se-Indonesia juga. Nah, ada satu kesepakatan yang kemudian kita buat, di mana diantaranya salah satu kesepakatan itu adalah kita saling bertukar mahasiswa. Seperti contohnya UNESA mengirimkan ke UM, UNESA mengirimkan ke Padang dan kemana-mana. Nah, kita juga menerima dari Gorontalo ke kita, dari Malang ke kita, yang itu juga nanti akan belajar dengan kita secara bersama-sama. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Sulis tadi, ya mungkin ini menjadi pertanyaan rekan-rekan mahasiswa juga ya, yang terlibat dalam kegiatan student exchange itu. Jadi secara teknis sebenarnya kemarin kami mendesak pimpinan masing-masing perguruan tinggi supaya mahasiswa itu masuk di dalam sistem akademik di masing-masing perguruan tinggi. Kalau di kita, UNESA, itu kan ada Siakadu ya. Saya yakin mahasiswa sudah sangat familiar dengan Siakadu, sehingga
mata kuliah ada di sana, jadwal ada di sana, presensi pun juga ada di sana, RPS ada di sana, kan begitu. Nah, untuk mahasiswa UNESA itu tidak ada masalah karena memang rumah kalian adalah di Siaga Dunia UNESA. Tetapi untuk mahasiswa-mahasiswa di luar UNESA yang mau masuk ke UNESA, dan sama seperti mahasiswa UNESA yang akan masuk di perguruan tinggi lain selain UNESA, tentu ini karena masih pertama, beberapa perguruan tinggi ini masih belum siap untuk mampu mengadaptasi sistemnya, sehingga mahasiswa luar yang ikut student exchange atau belajar paruh waktu ya selama hanya 1 semester gitu untuk masuk ke sistem. Nah ini yang kemudian kami melihatnya ini belum semua perguruan tinggi siap. Sehingga kalau ini belum semua perguruan tinggi siap, maka teknisnya adalah seperti kita kuliah online yang kita lakukan di semester kemarin itu. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa yang sudah kita kirim sesuai dengan kemarin yang sudah kami share itu ya ke grupnya mahasiswa, ada sekian nama dengan mata kuliah ini ke UM Malang ya. Sekian nama dengan mata kuliah ini ke Gorontalo. Nah, nanti akan kami berikan kontak personnya dosen yang mengajar pada mata kuliah itu di perguruan tinggi yang dituju. Nah, nanti di sana langsung silahkan. Artinya begini, platform apa yang digunakan untuk pembelajaran? Kalau kita itu kan bisa menggunakan V-Learning, Vinesa itu. Atau kita juga bisa menggunakan Google Classroom atau WA Group. Atau platform-platform yang lain. Nah, di beberapa perguruan tinggi pun saya kira juga akan sama. Nanti silahkan kalian mengikuti mereka menggunakan platform apa, digunakan untuk perkuliahan, silahkan join di sana. Jadi pada prinsipnya, sama seperti kita kuliah di UNESA. Jadi kalau seperti yang semester kemarin, kalau saya kan banyak menggunakan platformnya itu Google Classroom, di mana sekian pertemuan saya gunakan dengan tatap muka virtual dengan Google Meet, kan begitu. Nah, mungkin saja di beberapa perguruan tinggi juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi secara teknis, ya sama seperti rekan-rekan mahasiswa kuliah di UNESA sendiri, nanti akan di-invite oleh dosennya melalui WA Group misalnya, silahkan gabung ke ruang virtual pakai Google Classroom dengan kode kelas yang sudah ditentukan, gabung di sana. Nah nanti mahasiswa akan gabung di sana, hanya saja karena ini pertukaran, kalian menjadi sebenarnya itu rumah kalian karena mata kuliah yang kalian ampu gitu ya, tetapi seolah-olah menjadi tamu karena teman-temannya adalah teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi asal yang kalian tuju itu. Gitu ya, Mbak Sulisa. Jadi prinsipnya semuanya sebenarnya sama. Tetap diawali dengan komunikasi dengan dosen yang bersangkutan, pakai platform apa yang digunakan, dan ya silahkan kalian aktif berdiskusi, menemukan teman baru di sana, dosen baru, pengalaman baru. Nah, inilah yang kemudian ingin dimunculkan di dalam konsep student exchange yang implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu. Gitu. Baik, jadi hampir sama dengan di UNESA ya Pak ya kalau begitu? Iya, betul-betul. Sama, hanya ruangnya aja yang berbeda dan teman berbeda, dosennya berbeda, tapi kalau untuk mata kuliahnya secara konten, insya Allah sama, karena memang sudah kita, bahasanya dipetani gitu ya, oleh kami di jurusan. Jadi angkatan 2000, kalau mengisi Google Form kemarin pasti antara angkatan 2020, 2019, 18, 17, sajian mata kuliahnya berbeda-beda. Nah, kenapa berbeda? Karena ini kaitannya dengan capaian pembelajaran untuk masing-masing angkatan. Contoh misalnya, angkatan 2017 itu hanya satu mata kuliah tatap muka virtual yang mereka ambil, yaitu pengembangan organisasi pendidikan. Nah, kemarin yang ada itu di perguruan tinggi mana ya, yang ada mata kuliah itu di Padang. Sehingga ada mahasiswa 2017 yang kemudian kita kirim ke Padang. Nah, ini kalau saya lihat datanya itu ada Mbak Cindy, ada Mas Anwar yang kemudian ikut mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi pendidikan. Jadi mereka sebenarnya juga mendapatkan mata kuliah pengembangan organisasi pendidikan di UNESA,
Tetapi karena memilih di Padang, maka yang UNESA ya tidak usah ikut perkuliahan, tapi ikut di Padang. Karena nanti nilainya akan kita ambil dari dosen yang mengajar di Universitas Negeri Padang, begitu. Betul. Berarti itu Pak ya, kita mengikuti di universitas lain, tetap masuk ke KRS di UNESA ya? Ya, betul. Ya, ini pertanyaan menarik ini. Nah, karena sistem akademiknya online tadi itu belum berjalan di beberapa perguruan tinggi, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa ketika KRS sudah waktunya dibuka, tiba gitu ya, tetap melakukan KRS di UNESA, begitu. Tetapi nanti sesuai dengan mahasiswa yang sudah kita kirim itu, nanti kalian silahkan berkomunikasi dengan dosen yang ada di perguruan tinggi tujuan. Tapi KRS-nya tetap di UNESA karena contoh misalnya ini misalnya Mbak Sulis ini ya. Misalnya Mbak Sulis itu mengambil di Universitas Negeri Malang misalnya begitu. Nah, untuk mata kuliah misalnya supervisi klinis. Nah, kebetulan saya yang mengajar supervisi klinis. Mbak Sulis tetap registrasi di UNESA KRS itu tetap supervisi klinis sesuai dengan kelasnya saja. Kalau kelas A ya di kelas A, kelas B ya kelas B. Ini kayak kami sudah memplotting mata kuliah itu di Siakat seperti biasa, KRS seperti biasa itu silahkan diambil seluruh sajian mata kuliah itu. Nah, karena Mbak Sulis ini misalnya ini ya, karena Mbak Sulis ini kita kirim ke Universitas Negeri Malang untuk mengikuti mata kuliah supervisi klinis. Nah, Mbak Sulis ini tidak usah ikut mata kuliah saya di UNESA. Mbak Sulis langsung dari pertemuan pertama sampai dengan UAS nanti, kurang lebih 16 kali pertemuan, itu ikut di perguruan tinggi jurusan AP FIP UM, Universitas Negeri Malang. Nah, nanti di sana akan berinteraksi dengan teman yang di Malang, akan berinteraksi dengan Bapak Ibu dosen yang ada di Malang, tugas pun juga dari Malang, UTS dari Malang, UAS-nya juga dari Malang. Jadi full satu semester itu pembelajarannya dari Universitas Negeri Malang. Nah, nanti ketika sudah selesai, selama satu semester itu dari Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu dosen yang dari UM nanti akan mengirimkan melalui ketua jurusan kepada kami yang ada di jurusan nilainya Mbak Sulis ini. Nah, baru nanti kami inputkan di sistem. Jadi begitu pola teknis administrasinya begitu ya. Oh iya. Iya. Oh iya, ini kalau ada rekan-rekan yang bergabung mau bertanya silahkan loh di chat Instagram ya. Silakan bisa langsung di situ langsung ya. Iya. Untuk selain ini misalnya saya pilih Diulangi Mbak, suaranya putus-putus. Coba diulangi lagi. Misalnya ini dari pertanyaan dari netizen ya Pak ya, dari teman-teman sahabat MP juga. Iya. Netizen yang maha benar. Gimana Mbak? Misalnya saya pilih di form nanti itu UM. Kemudian apakah diterima UM atau hasilnya nanti bisa sesuai seleksi gitu, nggak harus UM gitu Pak. Gimana Mbak? Suaranya putus-putus Mbak, belum jelas. Misalnya hasil dari penetapan kampus tujuan tadi itu sesuai atau ditetapkan sama itu Pak, hasil seleksi gitu. Yang apa? Yang untuk kampus tujuan. Jadi misalnya saya pilih UM, apakah pasti saya di UM atau nanti saya bisa dilempar di kampus lain gitu? Oh gitu, iya. Jadi gini, sebentar, saya lihat datanya ya kemarin itu, yang kan kemarin mahasiswa mengisi di Google Form itu Mbak ya. Oke. Nah, dari isian yang ada di Google Form itu, coba saya lihat berapa jumlah mahasiswa yang mengisi Google Form. Dan ternyata sangat banyak sekali. Jadi maksudnya begini, kita itu kan perlu untuk menjaga
bahasanya apa? Ekosistem pembelajaran itu tetap stabil ya. Artinya begini, kalau misalnya kita satu kelas itu ada sekitar 38 mahasiswa, ya kan? Kalau misalnya saja 20 mahasiswa yang keluar semuanya, berarti mahasiswa kita di kelas tinggal berapa? 18. 18. Nah, saya mengajar 18 sih nggak apa-apa, seneng-seneng saja, tambah seneng tambahan gitu ya. Karena semakin sedikit yang diajar, semakin maksimal, ngoreksinya pun juga sedikit, tidak terlalu banyak. Gitu. Tetapi bagi perguruan tinggi tujuan sana misalnya, 20 mahasiswa ambil supervisi klinis semuanya, ditempatkan di satu kelas yang sama. Di sana sudah ada 40 mahasiswa, ditambah ketambahan kita ada 20, 60 mahasiswa. Nah, tentu ini kan menjadi ekosistemnya tidak stabil hasilnya kan begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan kita, dan bukan hanya UNESA tetapi seluruh perguruan tinggi APMP yang ada di Indonesia. Sehingga kestabilan ekosistem pembelajaran ini kalau bahasa saya itu tetap kita jaga. Nah, sehingga tadi saya sampaikan totalnya ada 92 mahasiswa MP yang minat untuk ikut dalam kegiatan Merdeka Belajar Student Exchange ini. Bayangkan kalau 92 kita kirim, kurang lebih satu angkatan itu keluar semuanya. Kalau keluar semuanya, sementara yang masuk ke kita misalnya tidak banyak, otomatis kan ekosistem pembelajarannya tidak akan stabil. Sehingga kemarin akhirnya pertimbangan kita mengirim itu, satu, itu diupayakan itu bukan nama yang sama, karena kita ada kestabilan ekosistem tadi. Sehingga kalau misalnya nih Mbak Sulis, pilihannya itu mengambil di UM, sama di Padang, sama Gorontalo, misalnya begitu ya. Nah, sama namanya Mbak Sulis, sementara ada mahasiswa lain yang juga ingin mengambil, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita petakan supaya mahasiswa memiliki pengalaman belajar di luar kampus itu semakin banyak jumlah mahasiswanya. Tidak semuanya Mbak Sulis semuanya, atau semuanya Laras semuanya, atau semuanya siapa ini? Samia semuanya, nah gitu ya. Nah, jadi kalau Mbak Sulis sudah kita plotting di Malang, meskipun Mbak Sulis juga mengambil di Padang, Gorontalo, yang di Padang dan Gorontalo ini kita plotting dengan nama-nama mahasiswa yang lain yang juga berkeinginan untuk ikut student exchange, begitu. Itu yang pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, itu kami melihat dari kelasnya. Kami upayakan, di kita itu ada kelas A dan kelas B ya. Kalau di perguruan tinggi mungkin bahasanya adalah offering. Jadi nanti kalau ada offering itu jangan kaget gitu ya. Offering itu maksudnya kelas. Nah, kelas A, kelas B. Kalau di perguruan tinggi lain mungkin ada offering A, ada offering B. Itu maksudnya bahasanya kelas. Nah, jadi pertimbangan kami adalah kami upayakan itu dari kelas A dan kelas B. Dengan harapannya dengan jumlah yang sama. Dengan kita melihat sebaran sebanyak 92 mahasiswa datanya yang sudah masuk ke kami. Supaya apa? Supaya kestabilan kelas, ekosistem, bahasa saya ekosistem tadi, itu terjaga. Jadi kalau misalnya 2018 A, untuk satu mata kuliah yang kita kirim 3, harapannya yang B ini juga 3. Nah, sehingga masing-masing mahasiswa atau masing-masing kelas nanti akan memiliki pengalaman yang sama. Tetapi pesan saya tadi, jangan khawatir. Semester depan kita masih akan meneruskan program ini, dan record data yang mahasiswa yang sudah kita kirim di semester ini, ya mohon maaf, untuk semester depan akan menjadi second plan kita untuk kita kirim. Maksudnya begini, akan kita utamakan mahasiswa yang belum mendapatkan pengalaman program student exchange, tetapi ketika memang tidak ada yang berminat, ada mahasiswa yang sudah semester ini berangkat karena tidak ada yang minat di semester depan, maka ya kita akan kirimkan lagi mahasiswa yang berangkat student exchange di semester ini untuk kita kirim pada semester depannya lagi. Gitu ya Mbak Sulis ya. Ya, berarti diupayakan. Gimana Mbak? Merata biar semua bisa dapat pengalaman yang sama gitu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi harapannya itu semakin banyak mahasiswa, semakin beragam, kita akan semakin
menarik gitu ya untuk mahasiswa, supaya semua mahasiswa itu pengalamannya sama. Kan tentunya Mbak Sulis kan meskipun kuliahnya di UNESA, tentu kan sekali kan juga pengen kan bertemu dengan teman-teman AP, MP yang ada di Padang ya gitu ya. Tentu juga pengen bertemu dengan teman-teman AP, MP di Gorontalo, nah, gitu kan, dengan mungkin dengan bahasa logat yang berbeda, tetapi kita satu ilmu manajemen pendidikan, ini akan semakin banyak gitu ya. Oke, gitu Mbak Sulis. Ya, baik, ini ada pertanyaan, bisa dijawab dulu ya Pak ya ini ya, bisa dijelaskan dulu. Saya mohon bertanya Bapak, jika waktu semester ini mata kuliah yang ada di student exchange itu belum ada, apakah itu ada efek untuk semester depan waktu mata kuliah itu masuk? Sebentar. Semester ini mata kuliah yang ada di student exchange belum ada. Nah, begini, kalau mata kuliah itu belum ada di student exchange, jadi contohnya begini. Untuk mahasiswa angkatan 2019 misalnya ya. Iya, Pak. Di semester ini sajian mata kuliahnya itu ada misalnya 10. Kita ambil 10 mata kuliah dengan total masing-masing SKS 2 sehingga totalnya 20 SKS. Nah, mungkin pertanyaannya Mas Reza ini, dari 10 mata kuliah tadi yang ada di luar itu hanya 3 misalnya. Nah, kalau misalnya 3-3-nya itu mengambil di luar perguruan tinggi, di luar UNESA, maka yang 7 itu yang mengambil di UNESA, begitu. Jadi selain ini kan belum tahu ya mahasiswa ya, kira-kira mata kuliah saya semester depan itu apa gitu ya, kan belum tahu. Iya. Nah, jangan khawatir karena datanya itu jurusan sudah punya, sudah kita plotting di Siakadu. Hanya saja mahasiswa memang belum akses, bisa akses karena memang KRS itu kan belum dibuka. Nah, nanti ketika mahasiswa sudah dibuka, semua sajian mata kuliah di masing-masing angkatan itu, selama IPK kalian memenuhi, tapi saya yakin lah mahasiswa MP semuanya memenuhi ya, silahkan diambil semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya belum ada di dalam student exchange, kalian mengambil mata kuliah itu di prodi MP UNESA sendiri. Begitu. Oh, begitu. Jadi sudah di plotting ya Pak ya. Jadi nggak perlu diragukan juga. Nanti bakal sama atau beda gitu ya. Iya, karena kita sudah tadi itu metani, Mbak. Jadi bayangkan Mbak, kita metani dari 5 perguruan tinggi ya. Jadi gini, masing-masing perguruan tinggi itu mengirim ke kita. Kami pun juga mengirim ke sana. Jadi masing-masing perguruan tinggi, at least itu minimal 6 struktur mata kuliah yang dikeluar di semester ini, masing-masing angkatan. Kita kemarin metani, ya, mulai angkatan 2020, yang sama mata kuliah ini ada di perguruan tinggi mana. Nah, kita petani satu-satu gitu. Jadi jangan khawatir, student exchange ini tidak akan menghambat mahasiswa untuk belajar. Harapannya 7 semester lulus kan begitu. Nah ini apalagi dengan COVID ini, kayaknya peluang untuk 7 semester lulus semakin besar karena mahasiswa di akhir itu tidak menyusun skripsi, tetapi menyusun artikel sebagai pengganti skripsi. Nah kalau artikel itu tentu tahapannya beda dengan skripsi. Karena kalau skripsi itu kan harus studi pendahuluan. Terus studi pendahuluan, konsultasi proposal, seminar proposal. Setelah seminar proposal, ambil data, terus menyusun laporan penelitian. Setelah itu, mahasiswa ujian, sidang skripsi. Nah, kalau artikel mahasiswa ya cukup studi kajian pustaka, browsing dari literatur-literatur yang ada di jurnal-jurnal terkini, yang terupdate, cari kira-kira kebaruan novelty-nya itu apa, disusun dalam bentuk artikel. Ketika sudah dinyatakan layak untuk diuji oleh dosen pembimbingnya dan sudah lolos Turnitin, sudah langsung ujian artikel. Nah, itu yang kemudian saya katakan peluang untuk bisa 7 semester itu semakin besar. Nah, ini khususnya untuk mahasiswa angkatan 2017 ini. Gitu ya. Ini generasi COVID. Ya, bahasanya gitu ya. Iya, ya. Semoga nanti bisa ya, Pak ya. Oh iya, Pak. Iya, betul. Meskipun ya, kita berharap semoga pandemi segera berlalu gitu ya. Iya, amin. Oh iya, Pak. Untuk tadi membahas sistem seleksi seperti mahasiswa yang dipilih dalam program SE ini berarti
sesuai itu tadi Pak, ekonomi tadi ya Pak ya. Mungkin Mana, Mbak? ada membahas sistem seleksi tadi, seperti apakah kualifikasi mahasiswa yang dipilih gitu Pak, atau siapa yang daftar, mungkin IPK-nya atau bagaimana gitu. Ya, kalau sejauh ini tidak ada kualifikasi khusus. Kualifikasinya adalah harus mahasiswa MB aktif, harus sudah membayar SPP ya, itu dua itu kualifikasinya. Jadi kalau untuk IPK itu kita belum menerapkan. Jadi karena ini merdeka belajar ya, jadi kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa dengan peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk bisa ikut dalam student exchange ini. Memang karena hanya kuota yang terbatas sehingga kita pun juga memilihnya secara random, tidak ada kriteria khusus. Kriterianya hanya mahasiswa MP aktif dan tentunya sudah membayar SPP, karena itu yang kemudian menjadi legal standing-nya untuk mahasiswa bisa memilih mata kuliah ketika KRS gitu, Mbak. Iya, ya baik. Itu Pak, ada pertanyaan dari Syahrizal. Oke ya, Mas Syahrizal. Gimana Mbak? Permisi Bapak, ingin bertanya apakah MP UNESA punya plan di semester mendatang buat mengakomodasikan keinginan mahasiswa yang ingin belajar di luar prodi atau matkul MP? Jawabannya yes, gitu ya. Jadi ini semester depan akan kita lakukan lagi dengan perguruan tinggi yang lebih banyak, lebih beragam gitu. Tapi ini itu Pak, lebih ditekankan di keinginan belajar untuk di luar prodi, matkul MP, luar prodi atau matkul MP. Artinya kita nggak belajar di jurusan MP. Berarti ini apakah boleh gitu belajar di jurusan lain? Gitu, Pak. Oh itu ya ada. Jadi itu yang bukan student exchange ya namanya ya, tetapi kesempatan belajar di luar prodi di dalam UNESA. Nah, gitu. Jadi maksudnya begini, misalnya nih Mbak Sulis ini, tapi Mbak Sulis angkatan 2018 ya Mbak ya? Iya benar. Sayangnya program ini mulai berlaku untuk angkatan 2019 gitu ya. Jadi untuk mahasiswa 2019, 2020 nanti ada kesempatan. Jadi begini maksudnya, kalau yang belajar di luar prodi ya di dalam UNESA itu nanti akan kita terapkan di semester 5 sepertinya. Coba saya cek katanya dulu ya. Semester 5. Jadi begini maksudnya. Itu yang dimaksud dengan kesempatan belajar 3 semester versinya Kemendikbud itu. Jadi maksudnya 3 semester itu begini. Mahasiswa akan melakukan kegiatan studi di luar prodi di dalam UNESA selama 1 semester. Terus kemudian yang kedua, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan yang namanya itu magang itu selama 1 semester. Nah, mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk yang namanya itu pengembangan masyarakat, itu namanya, coba saya lihat ya Mbak ya, saya cek dulu kemarin itu. Nah, jadi di sana banyak jenisnya, pengembangan masyarakat dan lainnya itu selama 1 semester juga, sehingga kurang lebih nanti mahasiswa itu polanya itu di semester 1, 2, 3, 4 itu akan belajar di prodi MP, nah, di prodi MP UNESA. Nah, selama 4 semester ini ada peluang untuk melakukan student exchange. Student exchange itu maksudnya di perguruan tinggi lain di luar UNESA. Kemudian nanti di semester kelima, mahasiswa akan melakukan namanya magang manajemen di kita. Kalau untuk ini kakak-kakak tingkat 2017 di semester ini sudah melakukan magang manajemen, tapi karena ini masih memberlakukan kurikulum KKNI kita, maka magangnya dilakukan selama kurang lebih 1,5 bulan.
Nah, karena ini COVID, sehingga magangnya itu harus tetap menjaga protokol kesehatan itu yang utama, sehingga magangnya itu adalah di desanya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya ya, dari kampung, misalnya saya di kampung, di desa, saya di Ponorogo, di salah satu pelosok desa di Ponorogo, misalnya begitu. Nah, karena masa COVID, supaya pembelajaran tidak mengurangi secara esensi, akhirnya kemarin kami rapat di jurusan itu, magang itu dilakukan di desanya masing-masing. Jadi misalnya di desa saya ini ada sekolah dasar. Saya mencoba untuk melamar di sekolah dasar itu, melakukan magang. Di sana saya banyak yang bisa saya lakukan, baik itu membantu proses pembelajaran siswa dengan menggunakan metode daring misalnya, atau pembelajaran dengan sistem drive-thru, pembelajaran dengan datang ke rumah gitu ya, yang sekarang sedang marak itu kan begitu, pembelajaran drive-thru. Ya kalau Pak Tulis datang ke merchant makanan cepat saji itu ada drive-thru ya, jadi kita datang tidak usah turun, kita di situ pesan apa langsung dilayani, pindah lagi. Nah itu pembelajaran drive-thru itu bisa. Atau misalnya di kantor kelurahan itu juga bisa. Jadi datang ke kantor kelurahan, Pak saya mau magang di sini. Nah, layanan perkantoran di kelurahan itu kan salah satu juga sajian di mata kuliah kita. Ada manajemen perkantoran. Nah, ini bisa diimplementasikan keilmuan kita di sana. Jadi pada prinsipnya, kuncinya magang semester ini adalah protokol kesehatan yang utama, kesehatan mahasiswa itu harus yang utama juga. Nah, sementara kita tidak mengesampingkan esensi dari magang itu sendiri. Nah, itu magang yang sekarang. Tapi yang nanti kurikulum Merdeka Belajar, magang itu tidak 1,5 bulan, Mas. Tapi magang itu akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Nah, bayangkan 5 bulan ada di lapangan. Tentu sangat lama kan gitu ya. Tetapi meskipun magangnya kurang lebih 4-5 bulan, tetap ada monitoring dari Bapak Ibu dosen sebagai dosen pembimbing lapangan. Jadi kesimpulannya sebenarnya begini, satu semester itu belajar di luar prodi di dalam UNESA, kemudian satu semester itu mengikuti kegiatan ini, magang, terus semester yang lainnya itu bisa melakukan aktivitas di luar UNESA, pengalaman belajar, diantaranya itu bisa praktek di proyek di desa, bisa mengajar di sekolah, bisa mengambil riset gitu ya, bisa juga kegiatan kewirausahaan atau proyek independen. Jadi mahasiswa yang sudah lolos misalnya PHBD, yang dulu kita ada lolos PHBD itu mendampingi desa, itu masuk dalam proyek independen. Atau proyek kemanusiaan, misalnya KKN gitu ya. KKN nanti depan juga akan dilaksanakan tidak selama 3 minggu atau 4 minggu sekarang ya. Tetapi KKN nanti akan dilaksanakan selama 1 semester, kurang lebih 4-5 bulan. Nah itu Mbak yang kemudian membedakan antara implementasi kurikulum Merdeka, pemberian kesempatan mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar prodi dengan student exchange yang sedang kita lakukan. Kalau student exchange ini akan kita lakukan, ya setiap semesternya kita berjalan akan kita lakukan itu. Oh, baik Pak. Baik, banyak banget ini Pak ya. Manfaatnya ada program ini. Mungkin bisa jelaskan juga nanti. Ini kan program akan berlanjut ya Pak ya, program keberlanjutan juga. Misalnya semisal pandemi segera berakhir, setelah pandemi sudah berakhir, apakah pembelajaran secara daring atau untuk ikut program ini, pelaksana misi program ini? Ya, jadi memang kalau tidak pandemi, mungkin kita akan berpikir lebih keras untuk mengirimkan mahasiswa belajar di luar UNESA ya. Karena yang pertama kita harus memikirkan, gini misalnya kita bicara kalau tidak pandemi ya, jadi situasinya sudah kembali normal seperti biasa gitu ya. Mungkin kita akan berpikir lebih keras lagi. Kenapa?
Karena pembelajaran tentu tidak daring, pasti tatap muka. Ada daringnya pun juga tidak secara keseluruhan selama 16 pertemuan itu. Nah, otomatis kalau tatap muka, mahasiswa itu kan perlu untuk datang ke perguruan tinggi tujuan, ya kan? Ya. Nah, ini harus kita pikirkan matang-matang, lebih keras lagi, karena kaitannya dengan biaya perjalanan ke kota di mana perguruan tinggi yang dituju itu berada. Yang kedua, biaya hidup selama di sana, kan gitu ya. Yang ketiga, biaya lain-lain selain pokok yang ada di sana. Nah, saya yakin kalau Mbak Tulis ini misalnya pengen ke Gorontalo atau saya pengen ke Padang misalnya, saya yakin kehidupan saya selama di Padang tidak hanya di kos-kosan saja, ya kan. Saya pengen menikmati wisata di Padang, kuliner di Padang, mungkin juga nge-mall di Padang, kan begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita pikirkan. Nah, ini yang kemudian kalau situasi normal, selama yang kaitannya dengan support finansial tadi memenuhi, ini tetap akan kita laksanakan. Tapi karena sekarang sedang pandemi, pembelajarannya secara daring semuanya, jadi kita tetap berada di rumahnya masing-masing. Seperti hari ini, saya berada di rumah, Mbak Tulis ada di rumah, dan rekan-rekan mahasiswa yang bergabung dengan kita juga berada di rumah. Tapi kita bisa menyaksikan, melihat informasi ini dengan sangat ini ya, sangat penuh gitu ya, sangat menyeluruh gitu Mbak Tulis ya. Ya, mungkin dari teman-teman MP ada yang ingin ditanyakan di sini. Mohon kita bahas dulu ya Pak ya tentang ini. Iya, betul. Jadi prinsipnya begini, pesan saya kepada mahasiswa yang hari ini memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodi, di luar UNESA, yang pertama adalah tunjukkan kualitas kalian akan kemampuan akademik kalian, gitu ya. Karena kalian itu kan membawa nama baik alma mater Universitas Negeri Surabaya dan prodi manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan kita. Yang kedua, silahkan aktif dalam kegiatan diskusi. Karena saya yakin pembelajaran itu selain kita membuat, misalnya ditugaskan untuk membuat makalah terkait dengan sajian materi yang diberikan, misalnya ada mata kuliah supervisi klinis, maka salah satunya di sana adalah membuat makalah tentang supervisi klinis. Dan tentunya kalian juga akan mempraktekkan atau mendiskusikan, mempresentasikan. Nah, pesan saya adalah tunjukkan kualitas kalian adalah kualitas yang terbaik. Jadi mahasiswa UNESA ini adalah mahasiswa yang terbaik, yang bisa memberikan citra positif kepada mahasiswa, dosen yang ada di luar Universitas Negeri Surabaya. Sehingga mereka ketika melihat kita, melihat UNESA, oh ternyata mahasiswa UNESA itu semuanya hebat-hebat, gitu ya. Semuanya sangat cakap untuk membuat makalah, semuanya sangat mumpuni ketika berdiskusi maupun presentasi, sehingga kemampuan soft skill dalam melakukan komunikasi itu mahasiswa kita sudah sangat bagus-bagus gitu. Dan insya Allah karena kemarin kita tanpa melakukan seleksi, hanya yang berminat saja, karena namanya merdeka itu kan harus benar-benar merdeka ya. Siapa yang berminat ya silakan mendaftarkan, kalau tidak berminat ya tidak usah mendaftarkan, namanya kan itu namanya merdeka. Kecuali kalau ada mahasiswa tidak berminat, kemudian kami minta untuk ini bergabung ya di program student exchange. Nah itu yang kemudian merdeka yang tertindas gitu ya. Nah tapi alhamdulillah di kita itu benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kita berangkat dari penggalian data dari akar rumput. Nah, akar rumputnya siapa ya mahasiswa itu? Dengan mengisi Google Form. Google Form-nya sudah kita download, sudah kita petakan, sehingga yang kita kirim adalah mahasiswa yang memang benar-benar ingin terlibat pada kegiatan student exchange. Itu ya Mbak ya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Untuk ini beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang sudah ngisi di question di Instagram kemarin ya Pak ya. Itu ada yang bertanya. Untuk akan berapa? Kemarin infonya juga belum secara jelas dipaparkan gitu Pak. Berlaku untuk siapa saja materi yang dikeluarkan gitu. Apakah nanti bagaimana bisa
bisa tetap mengikuti sesuai KRS di UNESA gitu Pak. Oke. Jadi prinsipnya student exchange ini untuk semua angkatan yang masih memiliki mata tanggungan ya, tanggungan atau mata kuliah yang belum diambil gitu ya. Untuk angkatan 2017, 18, 19, 20. Jadi mata kuliahnya yang kita tawarkan itu sudah sesuai dengan mata kuliah yang keluar di semester gasal ini untuk masing-masing angkatan. Jadi jangan khawatir kalau nanti ikut student exchange akan lama kuliahnya karena mata kuliahnya misalnya mengulang-ulang. Tidak. Kami sudah memetakan itu dengan matang sehingga mata kuliahnya sudah pasti inline. Inline itu maksudnya sesuai dengan mata kuliah yang seharusnya kalian ambil pada semester yang ada pada saat itu. Yang kedua, ini setelah kami pertimbangkan kemarin, 2020 itu ternyata ada loh peminatnya, mahasiswa 2020, yang notabene mereka itu belum tahu tentang jurusan gitu ya, belum pernah ke jurusan, belum tahu dosennya siapa, belum tahu mata kuliahnya apa, ruang kuliahnya seperti apa, ternyata ada. Tetapi meskipun tidak banyak ya, tapi begini, kami berpikir kembali kalau kita mengirimkan adik-adik mahasiswa yang 2020, kami khawatir karena iklim pembelajaran di SMA derajat dengan iklim pembelajaran di perguruan tinggi itu kan cukup berbeda secara signifikan. Nah, Mbak Sulis tentunya tahu ya bagaimana dulu ketika SMA dan ketika masuk UNESA sebagai mahasiswa di semester 1 sangat berbeda. Nah, kalau mahasiswa 2020 langsung kita kirim, khawatirnya mereka belum melakukan proses penyesuaian pembelajaran di perguruan tinggi. Langsung kita kirim ke perguruan tinggi yang kita tuju. Nah, sehingga ini mohon maaf untuk mahasiswa semester 1 angkatan 2020, kalian untuk semester 1 ini tetap belajar di prodi UNESA, MP UNESA. Baru nanti semester 2 akan kita berikan kesempatan bagi yang berminat untuk belajar di luar prodi UNESA. Supaya apa? Selama 1 semester ini minimal penyesuaiannya dilakukan dengan Bapak Ibu dosen yang ada di UNESA sendiri. Tentunya ini akan lebih mudah dibandingkan dengan melakukan langsung, begitu datang langsung melakukan penyesuaian di luar UNESA. Ini akan menjadi culture shock. Wah, ternyata seperti ini ya belajar di perguruan tinggi ya, apalagi semuanya dilakukan secara online gitu ya. Tapi kalau untuk angkatan 2019, 18, 17 ini mereka sudah melakukan proses penyesuaian yang cukup lama sehingga kami yakin mereka akan siap untuk belajar di luar UNESA. Itu Mbak Sulis ya. Ini ada pertanyaan baru. Izin bertanya Bapak, berarti setelah saya melakukan mata kuliah student exchange yang belum ada di semester ini, untuk semester depan mata kuliah tersebut sudah terhitung saya lunasi apa tidak Pak? Ya. Nah, jadi kalau mata kuliah ini maksudnya gimana? Setelah saya melakukan mata kuliah student exchange yang belum ada di semester untuk semester depan apa mata kuliah tersebut sudah terhitung saya lunasi apa tidak? Jadi seperti yang dijelaskan Pak Sunu tadi ya Pak ya. Kalau semester ini sudah dibimbing mata kuliah ini sama dengan mata kuliah yang ada di kampus pilihan tadi ya Pak ya. Betul. Jadi begini contohnya ya. Ini saya ambil contoh misalnya untuk angkatan 2019 saja ya. Yang stok mata kuliahnya masih sangat banyak karena lulusan S1 itu semua perguruan tinggi sama. Itu harus menempuh minimal 144 SKS. Baru bisa dinyatakan lulus. 144 SKS ya. Nah, kalau misalnya begini. Di angkatan 2019 yang hari ini semester 3 itu di KRS kalian nanti akan muncul mata kuliah manajemen kurikulum ya untuk angkatan 2019 semester 3 akan muncul mata kuliah manajemen kurikulum. Nah, ada mahasiswa ini 2019 Novita
Mas Ahmad. Nah, mungkin ini termasuk, betul ini Mas Ahmad Hidayatullah saya sebutkan sekalian. Mbak Kingkin, ada juga Mbak Elena. Itu kita kirim untuk mengambil mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Jadi, selain 1, 2, 3, selain 4 mahasiswa tadi yang kita kirim ke Malang, mahasiswa yang lain angkatan 2019 juga menempuh mata kuliah manajemen kurikulum. Tetapi mata kuliah itu diambil di Prodi MP UNESA sendiri. Nah, untuk 4 mahasiswa tadi itu mengambilnya manajemen kurikulum dan pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Itu. Nanti nilainya juga akan kami minta dari UM Malang untuk 4 mahasiswa tadi. Jadi kalau misalnya ini Mbak Novita, Mas Ahmad, Mbak Kingkin, Mbak Elena, semuanya nilainya A. Akan kita input di sistem kita di UNESA, nilainya juga A. Gitu. Tetapi kewenangan untuk memberikan nilai untuk mahasiswa yang student exchange, full penuh 100% adalah Bapak Ibu dosen yang ada di perguruan tinggi yang mereka tuju. Itu ya. Saya sama dengan kita. Kalau saya mengajar misalnya manajemen kurikulum misalnya ya, mahasiswa yang saya ajar di mata kuliah manajemen kurikulum full 100% kewenangan pemberi nilai itu adalah saya sebagai dosen pengampunya. Jadi pada prinsipnya sama. Kalau mata kuliah itu sudah diambil, baik itu di UNESA maupun di perguruan tinggi tujuan, ya otomatis kan disiapkan di KHS-nya nanti kan sudah akan muncul nilai. Nah, kalau sudah muncul nilai ya di semester depannya lagi, genap yang akan datang, ya akan ada sajian mata kuliah lain yang itu harus diambil untuk mahasiswa. Gitu. Jadi tetap running, tidak ada pengulangan-pengulangan lagi. Gitu ya Pak Sulis ya? Iya Pak, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Feni. Saya mau bertanya, Mbak Feni. UNESA juga membuka peluang pertukaran mahasiswa dari universitas lain, dari perguruan tinggi lain. Ya. Tentunya. Betul. Ini Mbak Sulis sudah bisa menjawab kalau ini. Ada, iya. Nanti kita akan kedatangan dari Malang dan Gorontalo untuk sementara waktu ya. Karena kuliah kita kan masih awal mulainya kan 14 September ya. Iya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 minggu lagi untuk mempersiapkan semua itu. Gitu. Nanti kalau ada mahasiswa yang datang di ruang kelas kalian ya silakan berinteraksi dengan mereka, cari teman baru, pengalaman baru gitu. Ya, mungkin mengingat waktu juga tidak bisa lama-lama ya Pak ya kalau live di Instagram begini. Jadi mungkin Mbak. Teman-teman cukup sekian dulu MB Talk hari ini. Terima kasih untuk Pak Sunu yang sudah menyempatkan bertatap muka secara virtual dengan kami. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat MP dan teman-teman yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga acara ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua ke depannya ya Pak ya. Sip, mantap untuk mahasiswa MP ini ya. Mantap Pak. Mohon bila ada salah kata atau kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Saya Sambarwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, karena sehat dan bahagia itu penting, apalagi di masa yang seperti ini gitu ya. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Sulis dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dadah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.